Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan mendiskusikan lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berdiskusi terkait dengan rezim ekonomi politik global, maka pada kali ini kita akan uh, berdiskusi mengkaji terkait dengan rezim ekonomi politik global. Kalau kita bicara terkait dengan rezim ekonomi politik global yang dipengaruhi oleh perspektif utama dari ekonomi politik global, maka akan muncul pertanyaan yang itu tentu jawabannya akan kelihatan kita sebenarnya menganut pandangan ekonomi yang seperti apa. Pertanyaan yang pertama misalnya adalah apakah perdagangan bebas free trade itu ensure prosperity and peace, menjamin kemakmuran dan perdamaian. Uh, ada tentu pandangan yang melihat bahwa perdagangan bebas menjamin kemakmuran, menjamin perdamaian, tetapi juga ada pandangan yang melihat bahwa itu justru akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan baru gitu, membuat negara-negara yang tidak kompetitif itu akan semakin dieksploitasi oleh negara-negara yang maju, sehingga pandangan-pandangan kritis melihat bahwa free trade ini justru memberi ruang negara-negara yang maju untuk mengeksploitasi, menghegemoni negara-negara berkembang atau kemudian negara dunia ketiga. Tetapi liberalisme ekonomi melihat bahwa free trade justru memberi ruang untuk kemakmuran, karena ekonomi sebenarnya akan berkembang dengan baik kalau perputaran uang itu cepat dan masif. Nah, free trade ini adalah pintu yang membuka bagaimana perputaran ekonomi kapital itu berputar dengan cepat dan masif. Perputaran ekonomi yang cepat dan masif itulah yang membuat ekonomi akan tumbuh dengan baik dan cepat. Oleh karena itu, COVID-19 misalnya membuat banyak negara yang mengambil kebijakan lockdown, membuat perputaran ekonomi stuck, sehingga dampaknya adalah banyak negara yang resesi atau pertumbuhan ekonominya minus. Nah, itulah saya kira menjadi alasan dari free trade area, sehingga orang-orang liberalisme yang menganut pandangan ekonomi liberal melihat bahwa free trade menjamin prosperity and peace. Yang kedua adalah apakah globalisasi ekonomi juga mempromote prosperity dan kesempatan bagi semua. Ini sama dengan yang sebelumnya kita diskusikan, ada pandangan yang mengatakan yes, ada yang pandangan yang mengatakan no. Tentunya bahwa globalisasi ekonomi adalah akan membuat semua yang punya kompetensi, punya kemampuan untuk bermain di pasar global, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi pandangan kritis atau yang menolak itu justru sama dengan tadi, akan melihat ini ruang yang dibuka untuk negara-negara maju untuk mengeksploitasi negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang tidak melihat, tidak mampu untuk berkompetisi dalam globalisasi ekonomi, sehingga dia akan selalu menjadi objek dari globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, kalau kita melihat negara atau kemudian aktor-aktor global yang punya kemampuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya adalah yang kompetitif, yang bisa bersaing dalam memanfaatkan free trade dan globalisasi ekonomi itu. Nah, tapi selanjutnya juga penting untuk kita pahami apa sebenarnya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dia adalah development of the transborder atau kemudian struktur ekonomi transnasional yang itu bagian dari imperialisme. Jadi kita tahu bahwa Eropa dulu banyak melakukan imperialisme ke negara-negara dunia ketiga, negara berkembang, Afrika dan seterusnya, dan dari situlah kemudian ekonomi global itu tumbuh dan berkembang. Jadi ekonomi global bagian dari koloni di Afrika dan Asia oleh Eropa. Nah,
Kemudian globalisasi ekonomi berkembang pada second half of the 20th century. Jadi bagaimana kemudian globalisasi ekonomi berkembang pada abad kedua pertengahan kedua abad 20, di mana kita melihat bahwa hubungan transaksi di antar lintas batas negara sudah mulai terjalin dengan kuat, dan globalisasi atau keterhubungan internasional itu kita bisa lihat dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah international trade, perdagangan internasional, transnational production, produksi lintas batas negara, kemudian global division of labor, jadi bagaimana kemudian tenaga kerja itu lintas batas negara, dan yang terakhir adalah globalized financial system, bagaimana sistem keuangan global itu dibentuk dan negara-negara yang masuk di dalamnya itu dapat menikmati globalized financial system. Kalau kita masuk di dalamnya, maka misalnya kalau kita orang Indonesia ke luar negeri, meskipun kita menabung dalam bentuk rupiah, kalau misalnya ATM kita dalam bentuk Mastercard dan Visa, maka itu kita bisa mengambil uang di sana. Dan itu kalau kita di Eropa, maka dia akan keluar dalam bentuk euro. Nah, itulah bagian dari globalized financial system, sistem yang sistem keuangan global yang terkoneksi satu sama lain, dan inilah yang bisa dikatakan sebagai global interconnectedness. Nah, globalisasi ekonomi atau globalized economy ini tentu tidak lepas dari struktur ekonomi global yang dibentuk dengan melalui Bretton Woods System. Bretton Woods System melibatkan negara-negara besar, negara-negara maju, Amerika Serikat, UK, dan beberapa negara Eropa untuk membentuk struktur ekonomi politik global. Dari sana kemudian lahir IMF, International Monetary Funds, World Bank, dan juga WTO. Itu lahir dari Bretton Woods System, dan sekali lagi ini yang menjadi rezim ekonomi politik global kontemporer yang bercorak liberalis. Jadi negara-negara hari ini kemudian tidak bisa lepas dari situ, dan melahirkan kemudian salah satunya adalah Washington Consensus, yang mana mengandung bahwa prinsip-prinsip yang dibangun dari Washington Consensus adalah fiscal discipline, tax reform, dan juga financial liberalization, floating and competitive exchange rates, trade liberalizations, dan openness to foreign direct investment. Jadi keterbukaan terhadap investor asing itu bagian dari Washington Consensus. Dan terakhir adalah privatisasi. Jadi negara yang menganut liberalisme ekonomi dengan prinsip Washington Consensus tentu akan terbuka dengan investasi asing, dan dia akan dalam hal pembangunan infrastruktur dia akan melakukan privatisasi. Nah, Bretton Woods System yang menjadi rezim ekonomi politik global kontemporer hari ini mendapatkan kritik dari Joseph Stiglitz, yang menurutnya bahwa struktur ekonomi global itu justru lebih banyak melayani negara-negara maju Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, yang banyak menikmati dari struktur ekonomi global dan globalisasi ekonomi adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, yang itu menjadi negara yang sangat kompetitif dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas. Tetapi meski banyak yang mengatakan bahwa liberalisme ekonomi adalah satu-satunya cara, bukan berarti liberalisme ekonomi tanpa celah dan tanpa kritik. Banyak krisis yang terjadi di berbagai negara itu sebagai impas atau kemudian bagian dari celah dari liberalisme ekonomi. Kita melihat tahun 94, 95, 97, 98, dan sampai 2007, 2009 krisis-krisis ekonomi politik global terjadi, dan itu melanda negara-negara yang menganut pandangan ekonomi liberal. Oleh karena itu liberalisme ekonomi yang menjadi rezim ekonomi politik global hari ini kemudian memunculkan penantang baru untuk melawan, mengcounter hegemoni dari Bretton Woods System yang digagas oleh Amerika Serikat, UK, dan beberapa negara Eropa. Maka muncullah BRICS,
Brazil, Rusia, India, South Africa, and China, dan ini membangun satu tantangan, untuk melawan hegemoni dari rezim ekonomi politik global yang bercorak liberalis. Dan memang tujuan utamanya, the main goalsnya adalah mengcounter hegemoni dari Amerika Serikat dan Eropa melalui pasar bebas yang dimana banyak menguntungkan negara-negara maju, seperti yang dikritik oleh Joseph Stiglitz tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait dengan rezim ekonomi politik global part 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.